Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada semua teman-teman media bahwa saya jelaskan apa yang sebenarnya kemarin terjadi. Bahwa pada pukul 10 saya ditelepon oleh sahabat saya, saudara saya, Topan, bahwa ada beberapa orang anak-anak Maluku yang datang ke gedung Kadin. Nah, saya bilang coba kirim fotonya, dikirim fotonya. Foto-foto itu saya anggap adik-adik kita yang usia di bawah. Saya bilang perlu ke saya ke sana. Topan panggil saya itu Ketumpu. Oh, dengan senang hati Ketumpu. Akhirnya saya pakai celana panjang, saya sudah tidur. Saya bilang istri, ayo ikut biar cepat kita balik juga. Karena kalau nongkrong di sana takutnya nanti lama. Anak saya baru usia 35 hari kemarin itu, 32 hari kemarin itu, hari kejadian. Saya bawa anak istri saya berangkat ke sana dengan sopir. Nah, sampai di sana saya tidak tahu kalau nanti ada adik saya yang ikut saya, dan saya dari sekian tahun, sudah hampir 20 tahun saya kemana-mana pasti anggota saya ikut. Mereka jagain saya kemana saya tidak pernah suruh. Saat saya sampai di sana, saya naik ke lantai 3. Mana yang ambon-ambon? Mereka kebetulan duduk. Saya bilang, ke sini. Ke saudaraku. Kalian dari mana? Dari Ambon mana? Oh, kami Ambon Timur. Masuk. Saat masuk, saya tanya, kalian maunya apa? Ada apa yang kalian ini di sini? Mereka bilang bahwa, oh, kami kerja di sourcing karena pengurusan baru, kami mau dikeluarkan. Hanya itu. Iya, hanya itu Bang Umar. Kalau hanya itu, kalian duduk sini, saya naik di Topan. Saya naik di lantai 29 ketemu Topan. Saya naik, bro, itu adik saya juga. Mereka cari makan di sini. Mereka punya kontrak katanya sampai tahun 2025. Menurut Ketum, lanjutkan mereka cari makan sini. Saya yang minta. Oke, Topan bilang, oke kalau begitu, perpanjang lagi 20 setahun. Oh Pak, kurang baik apa Topan? Saya akhirnya turun. Dia bilang, kalau Ketum perintah, laksanakan. Lanjutkan mereka kerja. Saya turun sampai kepada mereka. Saudara-saudaraku, gak usah ribut. Yang tidak berkepentingan, pulang malam ini, kita semua pulang, kalian kerja seperti biasa. Udah selesai. Lalu saya panggil Topan, turun. Biar ketemu sama mereka. Turun, ketemu, selesai. Dan si Arif itu ada di situ. Dia dengar. Tapi saat saya ngobrol dengan orang-orang sourcing itu, dia selalu telepon, bikin suara keras, mengganggu saya punya itu. Nah, bagi saya tidak ada urusan dengan urusan Kadin. Saya urusannya dengan adik-adik, saudara-saudara yang sourcing, dan saya anggap saya datang bantu mereka dan sudah selesai. Tapi saat kita mau pulang, sempat ngobrol lah di ruangan kecil. Nah, saat ngobrol itu, si Arif, saya jujur bahwa sampai kejadian selesai dulu baru saya tahu bahwa itu yang namanya Arif. Padahal dia berapa kali ke rumah saya. Ada acara dia ke rumah saya. Dan rumahnya tidak jauh dari saya sini. Tidak jauh. Ya, jadi saat kita ngobrol, dia sendiri sampaikan. Kita orang-orang Kadin, kita ngobrol dulu sini deh. Yang tidak berkepentingan, keluar. Nah, saya bilang, bro, jangan gitu dong, gue tersinggung nih. Nah, saya kebetulan ada kaleng kosong, minuman yang sudah habis. Saya candain dia, lu jangan gitu dong. Dia kembali ada minuman kaleng yang sama, full, masih ada minuman belum diminum. Dia pakai dengan tenaga lempar saya. Abang itu bercanda ya, Bang? Saya bercanda, lu jangan gitu dong. Lemparan botol Kaleng kosong tadi, lu jangan gitu dong. Gue tersinggung nih. Nah, dia lempar balik saya. Emang kenapa Umar? Lu jangan gitu lah. Kaget dia lempar balik saya dengan minuman. Nah, akhirnya adik-adik saya memang di samping dia marah. Mereka gebukin dia, tapi bagi saya mereka gebukin juga salah. Akhirnya salah paham. Dia teriak, masukin kolong. Mereka serang kita di dalam. Nah, pertanyaannya kalau saya pukul dia, mati dia pasti. Lalu berantem tangan di dalam itu, saya larang semua anggota saya buka CCTV. Sekarang di dalam gedung itu CCTV ada, dibuka, dilihat. Tangan saya tidak pernah sentuh satu orang pun. Bahkan saya datang, saya maju ketemu adik-adik mereka. Mereka nggak pernah gebukin saya. Yang mereka cari adalah yang gebukin, karena anak-anak serang masuk untuk bela dia. Mereka masuk, anggota saya juga bela diri, karena mereka mau golok. Jadi dapat pukul keluar bonyok. Anggota saya juga ada, dia dapat pukul bahkan pegang golok, ada luka. Jadi haram jadah kalau tangan saya ini sentuh yang namanya Arif atau siapapun yang ada dalam satu kali pun. Jangankan itu saya dorong pun nggak ada kali. Tapi tidak apa-apa, itu haknya dia untuk melaporkan saya. Tapi saya hanya bilang bahwa jangan dia memprovokasi kita dengan pemuda Pancasila dan orang-orang lain.
saya bersaudara dengan orang-orang timur, saya orang timur. Dan saya bersahabat dengan pemuda Pancasila. Dalam setiap kegiatan saya selalu dengan pemuda Pancasila. Jadi jangan kepentingan dia memprovokasi ya kami antar ormas, antar pemuda. Ya. Dan saya setelah itu saya berkomunikasi dengan Bang Yapto. Bang Yapto ada di Kalimantan. Saya hargai Bang Yapto di atas kepala saya sampai hari ini dan kami berkomunikasi yang romantis seperti keluarga sendiri. Dan anaknya Abi, saya masih ada WA. Beliau ada sakit. Jadi jangan, saya hanya pesan kepada Arif, lu walaupun lu sekjen, jangan lu memanfaatkan organisasi Pemuda Pancasila untuk kepentingan kamu. Pemuda Pancasila ini bela negara dari dulu. Kepentingan negara yang dia utamakan, bukan kepentingan kamu ya. Saya kasih tahu Arif kamu. Jangan kepentingan kamu untuk bawa yang membudakin organisasi Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila ini selalu bela negara. Jangan provokasi kami. Kami ada dengan Pemuda Pancasila, kami keluarga besar. Jadi saya sampaikan sekali lagi, lu urusan kepentingan lu maju sendiri. Saya tidak ada urusan dengan Kadin. Kalau saya emosi, rumah lu dekat gua. Tapi sebagai saya, keluarga tetangga adalah keluarga dekat saya, bukan saudara kandung saya. Terima kasih. Bang, ini balik ke konteks kericuan tadi. Untuk proses berakhirnya kericuan itu siapa itu? Apakah mereka membubarkan diri masing-masing? Bro, kita sama-sama masih di situ. Tapi mereka serang kami terus, kami akhirnya pindah ruangan. Kami menyelamatkan diri, pindah ruangan. Dia dan saya masih berada di situ. Sampai bubar, dia bubar sendiri. Sekitar jam setengah 12. Setengah 12. Untuk dari laporan ini berapa korban ini? Kami korban ada sekitar 2-3 deh. Namanya? Saya lupa namanya. Yang pasti yang satu ini. Heru. Lukanya banyak. Nah saya sendiri dapat lempar dengan aqua. Tapi kan banci sekali. Disentuh dikit lapor polisi. Malu lah. Iya. Ya kan? Bang, mengenai kasus ini sekarang dari Saya hukum gimana, Bang? saat itu saya diselamatkan oleh Polres dan Polsek Jakarta Selatan. Karena saya sudah terkurung, saya diselamatkan oleh polisi. Polisi datang tiba-tiba gitu. Polisi datang dan kita yang minta. Keluarga saya juga banyak sudah di bawah, saya hanya minta jangan lakukan sesuatu karena saya tidak diapa-apai. Keluarga saya semua sudah ada di bawah degolok. Nah saya hanya satu, saya minta ketopan dan saya ditelepon oleh saudara saya orang tertentu bahwa apa yang dibantu, saya minta telepon polisi datang keluarkan mereka di bawah nanti jadi panjang. Maka polisi datang, alhamdulillah dengan bantuan polisi mereka naik jemput saya, turun dari mobil, saya pulang. Maka saya atas nama pribadi juga atas nama keluarga besar Front Bebas Maluku mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian yang begitu cepat datang menyelamatkan saya dan membubarkan semua masa yang ada di situ. Tapi kalau tidak membubarkan tidak tahu apa yang terjadi. Pak Haji, ini kan sudah saling lapor Pak Haji. Untuk kedepannya mau seperti apa nih Pak Haji antar hubungan? Saya kalau tidak dilaporkan, saya juga tidak melapor. Hal pukul memukul itu hal biasa. Jangan dia punya kepentingan di Kadin, terus dia manfaatkan kita untuk saling ribut. Udah lu ngomong apa aja kita bisa ngomong kayak topan kok. Ya kan? Lu anggaplah lu kelompok yang kalah. Ya kelompok kalah itu pakai juga kuasa hukum. Ya. Dosen pembimbing saya, Pak Hamdan Zulfa. Boleh cek, saya bicara ini Pak Hamdan dengar. Itu guru besar, itu sudah orang tua saya, guru saya. Saya belum menghadap beliau. Karena bagi saya tidak terlibat dalam Kadin. Tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan di Kadin. Saya hanya bantu teman seorang topan. Tapi dia punya kepentingan, maka dia mau buat isu supaya mau cari sesuatu di situ. Kami cari makan di lapangan susah payah. Jangan mancang kami deh. Kami ini belajar taat hari ini terhadap hukum. Jangan kami dicoba-coba untuk melanggar hukum itu lagi. Bang, berarti dia sudah menyiapkan orang yang waktu itu buat Dia sudah siap, bro. Sudah men-skenario. Udah skenario karena dia ya itu. Padahal sourcing ini tidak ada masalah juga sebenarnya. Tapi dia sengaja bikin isu kayak sourcing bahwa mereka mau pecat kalian ini. Padahal nggak ada. Topan tidak ada punya niat untuk mecat mereka, nggak ada. Dia bikin isu itu supaya mereka ini panas. siap Gitu. ke sisi hukum. Bang, dari Kuasa hukum Bang. mau kasih komentar. Kedepannya ini kan sama-sama saling melapor gitu Ya. kan. Kedepannya seperti apa Bang? Ya baik, jadi seperti semalam saya sudah sampaikan pada teman-teman wartawan juga, kami sudah membuat laporan polisi dan sudah ditangani, sudah dikeluarkan juga surat tanda terima laporan. Jadi pada prinsipnya kami percayakan kepada teman-teman penyidik Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti.